Jadi yang kita lakukan adalah sebaik mungkin beramal, karena itu menjadi apa? Amal ibadah kita. Tapi kita nggak punya hak untuk mengatur Allah. Kalau saya melakukan ini, saya bakal dapat ini. Nah, ini tidak boleh, ini kita kurang ajar ini. Kita ini kurang ajar kalau kita ini apa? Ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak untuk ngatur Allah. Jadi, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang pertama sebagai pembuka kita untuk mengenal Allah adalah bahwa kemahaagungan Allah ini, ya, Allah itu mampu berbuat sesuai apa yang kita inginkan atau apa yang tidak kita inginkan. Allah itu tahu apa yang kita inginkan. Allah juga tahu apa yang kita perlukan. Ya. Kadang kita menginginkan ini, tapi Allah tidak apa? Tidak mengijabah. Allah tidak mengabulkan. Karena Allah tahu itu kalau kemudian diijabah nggak baik untuk kita. Bisa jadi, ya, kita lama nggak dikasih, doanya minta anak. Lama nggak dikasih anak. Ternyata apa? Ternyata Allah suka dengan rintihan dan doa kita. Ternyata apa? Ada dosa pada kita ini yang tidak bisa hapus dosa itu. Tidak bisa hapus dosa itu dengan istighfar, dengan taubat, tapi dosa itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lamanya kita minta ke Allah. Ya. Karena lamanya kita minta ke Allah. Dosa itu bisa hapus karena sabarnya kita menunggu dikabulkannya doa itu. Ada dosa yang tidak bisa gugur dengan istighfar, ada dosa yang tidak bisa gugur dengan taubat, tapi dosa itu bisa gugur, bisa dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sedikit membuka aib kita. Allah sedikit membuka aib kita. Ya. Allah tunjukkan aib kita. Tiba-tiba dibenci saja kita sama orang satu kantor. Tiba-tiba dibenci aja. Padahal Allah hanya sedikit membuka aib kita. Kita dibenci aja sama orang satu kantor. Tidak disuka. Di saat seperti itu kemudian kita apa? Kita berharap ampunan dari Allah, kita kembali ke Allah ketika manusia di sekitar kita dan tidak ada yang peduli sama kita. Ya. Saat itulah kita puncaknya pendekatan pada Allah, nangis kita ke Allah. Ya Allah, ampun dosa. Ini pasti karena sebab dosa-dosaku. Aku tidak tahu karena banyaknya dosa yang aku lakukan. Dosa yang mana ya Allah? Yang dengan ini aku terima ya Allah. Ya. Ketika dia menerima itu, ujian itu, disibukkan hatinya ini untuk mendekat ke Allah. Bukan disibukkan hatinya, yo apa carane menungso iki sok cinta maneh nang aku, kan begitu. Kadang kita ini ada masalah. Kita ini kadang tanda kita ini menyandarkan amal, kita ada masalah, begitu ada masalah, apa? Kita runut, apa ya? Ini apa ini? Ya, sudah di planning di kantor, sudah diatur sedemikian rupa, sudah direncanakan, ya, sudah bermusyawarah, sudah atur strategi. Ya. Begitu aplikasi, kemudian dilaksanakan, ada gagal. Begitu ada gagal, ini Allah melihat. Kamu sandar ke Allah atau sandar ke amal. Kalau kita sandar kepada amal, di antara ciri-ciri sandar ke amal itu, ternyata ada proses yang enggak kita lakukan. Ini. Begitu gagal, antum merunut, sampai merunut.
Apa ya? Apa gagalnya di mana? Oh, ini ada satu proses yang kita tidak lakukan. Di antara rangkaian proses ini kita nggak melakukan proses ini, makanya gagal. Oh, ini mesin ini wis dituandani kok gak iso ini. Ahli mesinnya diceluk gai ahli mesin. Utek-utek. Diwalak-walik dipekar-pikir ya. Sampai ndase dicekeli wae. Nah. Ya. Begitu gagal mesin itu dia, oh ini mana ini yang salah sana. Ada di Petro itu saya punya teman. Ya. Mesin itu sering rusak. Saya punya teman ini kuat ke Allahnya. Sandarnya ke Allah kuat. Begitu mesin dia dipindahkan mesin itu, sekian lama dipanggil oleh pimpinan, kenapa mesin ini kok awet? Dulu sering rusak mesin ini, sampai kita datangkan para ahlinya untuk memperbaiki mesin. Sekarang kamu ngoperasionalkan mesin ini kok awet? Enggak lama. Enggak mudah rusak gitu. Ditanya, saya enggak ngapa-ngapain. Saya biasa wae. Mesin ya mesin. Saya ada di depan mesin. Ini mesin bergerak sesuai dengan apa? Sesuai dengan fungsinya. Tapi saya menjalankan ini bukan karena saya ahli dan lain sebagainya sampai mesin ini bisa awet dan sebagainya. Tapi saya kerja ini memang dohirnya saya kerja, tapi hati saya bersandarnya kepada Allah. Yang menguasai mesin ini siapa? Allah. Allah bikin rusak bisa. Allah bikin baik mesin ini bisa. Motor aja tiba-tiba kok mogok, tiba-tiba macet. Allah bikin lancar bisa, Allah bikin mogok juga bisa. Ini semuanya Allah. Ya. Kita memang kerja, tapi sandarnya bukan kerja, tapi sandarnya kepada Allah. Aduh, saya ini kalau enggak dapat bagian yang ini, gaji saya kecil ini. Saya harus dapat posisi itu supaya gaji saya naik. Begitu dapat posisi itu karena dia sandarnya pada posisi itu, yuk panggah kurang wae rezeki. Gini betul? Kurang aja rezeki. Ini gajian 4 juta kurang. Saiki gajian 6 juta, ya enggak kurang. Ternyata yang buat cukup itu siapa? Allah. Ya. Bukan kerja kita. Berapa banyak orang yang kerja seperti kita? Ya cukup. Ya. Berapa banyak orang yang kerja seperti kita ya iso munggah kaji? Berapa banyak orang yang kerja seperti kita ya iso munggah umroh? Podo-podo apa? Dodolan apa? Legen, ya. Podo dodolan legen. Sing iki wis iso umroh, wis iso kaji. Sing iki pancet bangga pancet wae. Padahal wis dikurangi gulone bareng wae. Wis gak akeh gula cek bendang sugih. Ya ora sugih-sugih. Iya. Sak pasar iku sing dodol beras oke. Tapi rezekinya beda. Rezekinya beda. Jadi yang ngatur rezeki itu bukan pekerjaan. Yang ngatur rezeki itu Allah. Yang mengatur sukses itu bukan ikhtiar kita, bukan planning kita. Kita diwajibkan ikhtiar sebaik mungkin, seprofesional mungkin, tapi hati kita ini jangan sandar kepada daya dan upaya kita. Paham ya? Daya dan upaya kita. Perintahnya begitu, ikhris ala ma yanfa'uk. Ya, bersungguh-sungguh kamu melakukan apa yang bermanfaat untuk kamu, dunia akhirat kamu. Tetapi hatimu tetap sandarnya kepada Allah. Ini orang yang tauhidnya benar. La ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang tempat bersandar selain Allah. Kok kita kemudian bersandarnya kepada amal usaha ini? Kita kadang terjebak di sini. Kadang terjebak di sini.
Kita sholat, memang kamu yang bisa memberangkatkan ke masjid, memang kamu yang bisa hadir jamaah apa karena memang karena memang kamu sehat, apa karena memang kamu lagi pingin jamaah, apa memang karena ada yang ngajak? Enggak. Kita bisa jamaah di masjid ini karena rahmat Allah. Sehingga gagal ataupun sukses apa yang kita harapkan, apa yang kita ikhtiarkan itu semata-mata karena Allah.